Seorang perempuan bernama Nur Hayati dijadikan tersangka seusai melaporkan tindak korupsi Kepala Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Video ungkapan kekecewaan perempuan tersebut pun viral di media sosial. Seorang perempuan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku melaporkan tindakan korupsi justru ditetapkan sebagai tersangka. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan bernama Nur Hayati. Dia bertugas sebagai KAUR atau Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nur Hayati mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi. Nur Hayati mengungkapkan sebagai pelapor dirinya yang memberikan keterangan mengenai kasus korupsi tersebut. Nur Hayati juga mengaku telah memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu Supriyadi. Namun tak disangka Nur Hayati justru ditetapkan sebagai tersangka pada akhir tahun 2021. Hal itu atas dasar petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon. Nur Hayati menceritakan momen petugas penyidik polisi memberikan surat penetapan tersangka terhadap dirinya. Menurutnya, polisi mengaku berat terhadap penetapan tersebut setelah proses yang telah dilalui Nur Hayati sebagai pelapor. Namun, petugas tidak dapat melakukan banyak karena hal tersebut merupakan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon. Nur Hayati tidak ingin dirinya dikorbankan hanya untuk kelengkapan kasus korupsi kepala desanya. Justru ia menanyakan fungsi perlindungan aparat penegak hukum terhadap dirinya yang telah benar-benar berjuang menjadi pelapor sekaligus saksi dalam membongkar kasus korupsi kepala desanya tersebut. Di tengah viralnya video tersebut, jajaran Kepolisian Resor Cirebon Kota melakukan gelar perkara penetapan tersangka Nur Hayati pada Sabtu 19 Februari 2022 siang di kantor setempat. Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar menerangkan, kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap Nur Hayati berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon. Bahkan petunjuk itu, kata Fahri, tertuang dalam berita acara dan konsultasi. Dijelaskan bahwa ada klausul kata-kata di dalam berita acara tersebut agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Nur Hayati karena perbuatannya termasuk melawan hukum yang telah memperkaya Supriyadi. Nur Hayati diduga melanggar pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tata kelola dan regulasi dalam sistem administrasi keuangan. Nur Hayati diduga turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi dengan cara memberikan uang langsung ke Supriyadi selaku kepala desa dan juga tidak memberikan uang ke tiap kepala urusan. Fahri mengakui bahwa tindakan Nur Hayati itu berdasarkan perintah Supriyadi. Fahri juga secara terbuka mengakui bahwa pihaknya belum dapat membuktikan apakah Nur Hayati menerima dan juga menikmati hasil korupsi tersebut atau tidak. Sebelumnya, Polres Cirebon Kota telah menetapkan Supriyadi, Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi dana desa di tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan kerugian negara sekitar 818 juta rupiah. Kasus tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon. Namun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber mengirimkan surat petunjuk perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang. Setelah itu, Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka pada akhir tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, KAUR Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan video ini, saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri, mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari.
Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya KUU tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi? Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh KUU Supriyadi Desa Citemu, saya pribadi selaku kaur keuangan Desa Citemu, saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh KUU tersebut. Bahkan saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya, 1 detik pun tidak pernah. Selama proses penyelidikan yang hampir memakan waktu 2 tahun, dari waktu, tenaga, keluarga saya, terutama anak-anak saya yang jadi korban, karena waktu saya tersita hanya untuk mengungkap kasus korupsi KUU Supriyadi. Jujur, anak-anak saya di rumah gak ada yang ngurus, karena suami saya bertugas di... Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.